Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Puji Rahayu Setiarini dari SD Negeri Bolago 02, calon guru penggerak angkatan 4, Kabupaten Pati. Saat ini akan memaparkan modul 2.2.A.9, koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Nah, bagaimana kalau kita memiliki pikiran yang bercabang? Misalnya, Bapak Ibu Guru memiliki tugas mengajar putra-putrinya, sedang ada tugas tambahan juga. Selain itu, murid juga memiliki tugas, misalnya bercabang untuk ia memenuhi tugas mapel MTK, mapel SBDP, kemudian ada tugas yang lainnya, pasti stres berat akan terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah dengan kita belajar PSE atau pembelajaran sosial emosional. Apa itu PSE? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional ini berbasis kepada kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, di sini ada diagram Gifford dari Japanese dalam Hawkins tahun 2017, bagaimana cara memperoleh well-being atau kesejahteraan hidup. Ada KSE atau kompetensi sosial emosional yang harus diketahui. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, perhatian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, ini KSE pada kesadaran diri. Ini tujuannya adalah untuk mengelola emosi. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif. Nah, ini adalah pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini adalah KSE, yaitu kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Unsur KSE-nya adalah keterampilan membangun relasi. Terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini ada pada KSE yang kelima. Nah, di sini ada main up kurikulum dari Scholastic and Bounce Back dari Persen. Di sini 5 KSE dari Kasel ya. Yang pertama adalah kesadaran diri, adalah bagaimana kita bisa memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan. Bagaimana juga kita bisa memahami proses belajar dan pemikiran diri dan mengembangkan sikap percaya diri. Ini pada kesadaran diri. Nah, yang kedua adalah kesadaran sosial. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan, perspektif, dan berempati terhadap orang lain. Bagaimana kita juga bisa mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, dan bagaimana
kita bisa memanfaatkan sumber daya, misalnya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Yang ketiga adalah pengelolaan diri. Bagaimana cara mengelola stres, mengontrol impuls dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Ini dalam pengelolaan diri. Yang keempat adalah keterampilan relasi, yaitu bagaimana membangun hubungan sehat, berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, bagaimana menolak tekanan sosial yang tidak tepat, bagaimana mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik, dan yang terakhir adalah mencari pertolongan bila membutuhkan. Ini dalam keterampilan relasi. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini bagaimana kita bisa mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar, masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan. Yang kelima, yang terakhir tadi ya, memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being, yaitu kesejahteraan hidup di sekolah dan komunitas.